Sembunyikan perselingkuhan di balik aplikasi ojol. Setelah cerai ku buat mantan suamiku dipecat hingga menjadi ojol sungguhan. Halo Bunda, apa kabar Bunda semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya. Hidupku dengan Mas Lucky terlihat sempurna. Kami adalah pasangan yang tampaknya memiliki segala sesuatu yang orang impikan, suami yang sukses, rumah yang nyaman, dan kehidupan yang stabil. Mas Lucky adalah seorang manajer yang dihormati di perusahaan tempatnya bekerja. Dia dikenal sebagai sosok yang profesional dan sangat berdedikasi. Di sisi lain, aku menjalani hidupku dengan penuh cinta dan perhatian terhadap rumah tangga kami. Setiap pagi, aku menyiapkan sarapan untuknya, membersihkan rumah, dan memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Kami berdua berkomitmen pada peran masing-masing, dan meskipun kami tidak pernah punya banyak waktu untuk berlibur atau bersantai, kami merasa cukup bahagia dengan rutinitas kami yang sederhana. Namun, meskipun segala sesuatunya tampak baik-baik saja, ada sesuatu yang mulai berubah. Perubahan itu sangat halus pada awalnya, hampir tak terlihat. Mas Lucky yang dulu selalu pulang tepat waktu mulai datang larut malam, seringkali tanpa pemberitahuan. Ketika aku menanyakannya, dia akan memberi alasan yang terdengar wajar, rapat mendadak, atau deadline yang tak terduga. Aku berusaha memahami, mengingat betapa beratnya pekerjaannya. Namun, ada sesuatu yang tidak bisa aku abaikan, perasaan bahwa dia semakin jauh. Saat dia pulang, aku sering melihatnya tergesa-gesa, tampak lelah, dan kurang memperhatikan hal-hal kecil yang dulu ia lakukan. Dulu, dia selalu membantuku menata meja makan atau menanyakan bagaimana hariku. Tapi kini, dia lebih sering tenggelam dalam ponselnya begitu memasuki rumah. Hati kecilku mulai terganggu. Meski aku berusaha meyakinkan diri bahwa semua itu hanya imajinasi belaka, aku tak bisa menahan rasa curiga yang semakin menguat. Ada perasaan kosong yang tiba-tiba muncul di dalam diriku, sebuah jarak yang tak bisa aku jelaskan. Aku tahu Mas Lucky bukanlah orang yang suka membuka diri, tapi entah mengapa, kali ini aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan dariku. Mungkin inilah yang disebut sebagai insting wanita. Aku mencoba untuk tidak terlalu mempermasalahkan, berpikir bahwa mungkin aku hanya terlalu cemas. Tapi semakin lama, semakin terasa bahwa ketenangan itu hanyalah permukaan yang rapuh, menunggu untuk retak dan mengungkapkan kebenaran yang tersembunyi di bawahnya. Aku merasa, tanpa sadar, ada sebuah perubahan yang telah menyusup masuk ke dalam hubungan kami, dan meskipun aku belum bisa melihatnya secara jelas, aku tahu bahwa kehidupan kami yang tampaknya sempurna ini akan segera menghadapi ujian yang besar. Suatu malam, setelah Mas Lucky tertidur pulas, aku terjaga lebih lama dari biasanya. Suara deru napasnya yang berat menandakan bahwa dia benar-benar lelah, dan aku melihatnya terlelap dengan tubuh yang agak tertekuk di sampingku. Dalam kegelapan malam yang tenang, pikiranku berputar-putar, tak bisa menenangkan diri. Sesekali aku melihat ke arah ponselnya yang tergeletak di meja samping tempat tidur. Aku tahu aku seharusnya tidak mengganggu privasinya, tetapi ada perasaan tak terkontrol yang mendorongku untuk sekadar melihat apa yang dia simpan di sana. Aku berusaha meyakinkan diri bahwa ini hanya rasa ingin tahu yang tidak berdasar, tapi entah mengapa, aku merasa ada yang harus aku periksa, seolah-olah ada petunjuk yang selama ini terabaikan. Aku menatap ponselnya dengan cemas, merasa ragu untuk menyentuhnya. Namun, setelah beberapa detik yang terasa sangat lama, aku akhirnya memberanikan diri. Tanganku terasa gemetar saat membuka layar ponsel yang tidak terkunci. Aku menarik napas dalam-dalam dan mulai memeriksa aplikasi-aplikasi yang biasa ia gunakan. Sebagian besar aplikasi itu biasa saja, meskipun aku sedikit terkejut melihat bahwa beberapa pesan dari kolega-koleganya di kantor tidak terbalas, meskipun mereka mengirim pesan larut malam.
Aku melanjutkan untuk membuka aplikasi ojol, yang sejak beberapa minggu terakhir ini mulai muncul di layar utama ponselnya. Aplikasi itu tampaknya baru diunduh dan sama sekali tidak pernah aku lihat sebelumnya. Aku tahu Mas Lucky sangat jarang menggunakan aplikasi tersebut, jadi kenapa tiba-tiba ada dalam ponselnya? Aku merasa ada yang aneh dengan semua ini. Hati kecilku mulai berdebar lebih kencang saat aku membuka aplikasi itu dan menemukan sebuah percakapan yang tidak aku kenal namanya. Nama itu adalah Sekar. Aku mengingatnya beberapa kali, tetapi aku tak ingat pernah mendengar nama itu sebelumnya. Aku membuka chat tersebut dengan perlahan, merasa bahwa setiap detik terasa seperti sebuah waktu yang sangat berharga untuk memahami kebenaran. Isi percakapan itu membuat hatiku tercekat. Di sana, ada banyak pesan-pesan manis dan kata-kata mesra yang dikirim oleh Mas Lucky. Mereka saling berbagi keluh kesah, bercanda, dan bahkan saling memuji satu sama lain dengan kalimat yang intim. Aku tidak tahu harus merasa apa. Ada rasa sakit yang menghujam begitu dalam di dadaku, tapi aku juga merasa bingung dan tak percaya. Apakah ini nyata? Aku tidak bisa memungkiri bahwa ada sesuatu yang aneh dalam pesan-pesan itu, sebuah hubungan yang lebih dari sekadar teman kerja atau kenalan. Aku merasa dikhianati, meskipun aku belum mendapatkan bukti yang cukup kuat untuk mengonfirmasi apa yang sebenarnya terjadi. Saat aku memindahkan pandanganku ke foto-foto yang terlampir dalam percakapan itu, hatiku semakin hancur. Foto-foto mereka berdua dalam berbagai kesempatan tampak begitu dekat, bahkan dalam beberapa foto, mereka tampak berpelukan dan tersenyum bahagia. Aku hampir tidak bisa menahan air mata yang tiba-tiba ingin keluar. Namun, aku juga sadar bahwa aku belum memiliki bukti yang cukup. Bisa saja ada penjelasan lain yang lebih logis, meskipun hati kecilku semakin yakin bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan di antara mereka. Aku tahu aku harus berhati-hati dan tidak gegabah mengambil kesimpulan hanya berdasarkan apa yang kulihat. Aku memilih untuk menutup ponsel itu dan meletakkannya kembali di meja samping tempat tidur, berusaha menenangkan diri dan berpikir jernih. Meskipun aku merasa hatiku hampir hancur, aku tahu bahwa ini adalah langkah pertama dalam mencari kebenaran. Aku perlu mengumpulkan lebih banyak bukti, lebih banyak informasi, sebelum aku bisa menghadapi Mas Lucky dan mempertanyakan segala sesuatu. Ketika aku terbaring di tempat tidur, aku merasa terjebak dalam kebingunganku sendiri. Aku tahu kehidupan kami yang selama ini tampak sempurna, perlahan-lahan mulai terungkap dalam bayang-bayang ketidakpastian yang mengerikan. Setelah malam itu, aku merasa terhimpit dalam kebingunganku. Hati dan pikiranku dipenuhi oleh campuran perasaan, sakit, marah, dan kecewa. Mas Lucky, suamiku, orang yang telah kucintai selama ini, ternyata menyembunyikan sesuatu yang begitu besar di belakangku. Rasa kepercayaan yang selama ini kukalikan di antara kami tiba-tiba hancur berkeping-keping. Aku tahu, aku tidak bisa begitu saja mengabaikan apa yang kutemukan. Aku tidak bisa sekadar menunggu jawaban dari Mas Lucky atau berharap semua ini hanya salah paham. Tidak, perasaan itu terlalu nyata, terlalu dalam, dan aku merasa begitu dikhianati. Namun, meskipun perasaan itu menguasai diriku, aku tahu bahwa aku harus berpikir jernih. Ini bukan soal emosi sesaat, ini tentang bagaimana aku bisa menghadapi kenyataan ini tanpa membiarkan diriku hancur lebih jauh. Aku mulai merencanakan langkah-langkah selanjutnya dengan hati yang dingin. Aku merasa seolah-olah hidupku telah berubah menjadi sebuah permainan, dan aku harus menjadi pemain yang cerdas, yang tahu kapan harus bergerak, kapan harus berhati-hati. Aku tahu, jika aku langsung menghadapi Mas Lucky sekarang, aku hanya akan menjadi wanita yang terombang-ambing oleh emosinya, yang hanya menuntut penjelasan tanpa bukti yang jelas. Aku membutuhkan bukti yang lebih kuat, yang bisa membuktikan bahwa dia memang telah menyakiti aku dengan cara yang tak termaafkan.
Aku mulai mengumpulkan segala informasi yang bisa kutemukan. Aku membuka kembali percakapan di ponselnya, mencoba menyelami setiap detail pesan yang ada di sana. Setiap kata, setiap kalimat, setiap foto, semuanya menambah lapisan kecurigaan dalam diriku. Namun aku tahu ini tidak cukup. Aku butuh lebih banyak bukti, dan aku tahu persis bagaimana cara mendapatkannya. Aku mulai memikirkan rencana yang lebih sistematis. Salah satu cara yang bisa kutempuh adalah dengan memanfaatkan posisi Mas Lucky di perusahaan. Dia selalu sangat bangga dengan pekerjaannya, dengan jabatannya sebagai manajer yang dihormati. Aku tahu betapa pentingnya bagi dia untuk menjaga citra profesionalnya, dan itu adalah titik lemah yang bisa aku manfaatkan. Aku menyelidiki lebih dalam, mencari tahu siapa sebenarnya Sekar itu. Ternyata, Sekar adalah seorang karyawan di perusahaan yang sama dengan Mas Lucky. Dia bukanlah orang asing, dia berada di dalam lingkaran yang sama dengan kami. Ini memberiku keuntungan lebih besar lagi. Aku mulai mencatat segala informasi yang kutemukan tentang Sekar, tempat kerjanya, posisinya, dan bagaimana dia berinteraksi dengan Mas Lucky. Aku tahu, aku harus sangat berhati-hati agar tidak ketahuan. Karena jika Mas Lucky mengetahui bahwa aku sedang menyelidiki hubungan mereka, dia pasti akan segera menghancurkan semua bukti yang kutemukan. Selama beberapa hari, aku terus memantau pergerakan Mas Lucky. Aku memperhatikan dengan seksama setiap kali dia meninggalkan rumah atau menerima telepon, bahkan saat dia berpergian untuk urusan kantor. Hari itu, Mas Lucky pulang agak lebih larut dari biasanya, dan aku sudah tidak bisa lagi menahan diri. Perasaan yang mengendap dalam dadaku sudah tidak bisa dibendung. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan, aku tidak bisa membiarkan diriku terperangkap dalam dunia yang penuh dengan penyangkalan ini. Ketika dia memasuki rumah dan meletakkan tas kerjanya di sudut ruang tamu, aku bisa merasakan bahwa suasana malam itu berbeda. Ada ketegangan di udara yang seakan-akan menunggu ledakan besar. Aku bisa melihat dia sedikit terkejut saat aku langsung menatapnya, tapi aku tidak peduli. Aku sudah memutuskan untuk tidak menyembunyikan perasaanku lagi, untuk mengungkapkan semua yang selama ini menggerogoti hatiku. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan, kataku, suaraku terdengar lebih keras dari yang kuinginkan. Dia menatapku dengan tatapan bingung, namun aku bisa melihat sedikit kecemasan di matanya. Mungkin dia sudah mulai merasakan bahwa ini bukan percakapan biasa. Sekar, lanjutku, menyebut nama itu dengan tegas. Apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan dia? Mas Lucky terdiam sejenak. Wajahnya berubah menjadi kaku. Aku tahu dia pasti sudah siap untuk menyangkal semuanya, tetapi kali ini, aku tidak ingin mendengarkan penjelasannya yang begitu klise. Aku sudah tahu segalanya, aku sudah memiliki bukti yang tak bisa dibantah lagi. Mas Lucky mencoba mengalihkan pandangannya, namun aku menatapnya tanpa berkedip. Dina, ini tidak seperti yang kamu kira, ujarnya akhirnya dengan nada suara yang agak terburu-buru. Aku bisa merasakan gelombang kebohongan dalam setiap kata yang keluar dari mulutnya. Sekar itu hanya seorang teman kerja aku, tapi aku tidak memberinya kesempatan untuk melanjutkan. Cukup! Teriakku, suaraku semakin pecah. Aku sudah melihat semuanya, Mas. Chat kalian, foto-foto kalian, aku tahu apa yang terjadi. Jangan coba bohongi aku lagi. Kamu pikir aku bodoh? Wajah Mas Lucky berubah pucat. Aku bisa melihat rasa takut di matanya, tapi aku tidak peduli. Aku sudah terlalu lama merasakan keraguan yang terus menghantuiku. Dina, kamu tidak mengerti, katanya lagi, suaranya lebih lembut, namun aku tahu itu hanya upaya untuk menghindar. Aku mencintaimu, kamu tahu itu. Ini hanya sebuah kesalahan, aku tidak tahu bagaimana bisa terjadi seperti ini. Kamu tahu betapa kerasnya aku bekerja untuk kita berdua.
Dia mencoba mendekat, tetapi aku mundur dan mengangkat tangan, memberi isyarat agar dia berhenti. "Jangan sentuh aku," kataku, suara aku bergetar. "Kamu sudah merusak segalanya, Lucky. Kamu sudah menghancurkan kepercayaan itu. Kamu pikir kata-kata manismu bisa memperbaiki semuanya? Tidak, Mas. Tidak ada lagi yang bisa memperbaiki semua kebohongan ini." Pertengkaran kami semakin memanas. Aku bisa merasakan bahwa dia mulai kehilangan kendali, dan aku juga tidak bisa lagi menahan kemarahanku. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti tusukan yang semakin dalam. Dia berusaha menjelaskan, tetapi setiap kalimat yang dia ucapkan justru semakin memperburuk keadaan. Aku bisa mendengar suara nafasnya yang tersengal, dan dia mulai mengangkat suaranya, merasa terpojok. "Ini semua salahmu, Dina," teriaknya dengan penuh amarah. "Kamu terlalu posesif, kamu selalu mengawasi setiap langkahku. Aku tidak bisa bernafas. Aku sudah lelah dengan semua ini." Aku terkejut mendengar kata-kata itu keluar darinya. Aku tidak pernah menyangka bahwa dia akan melemparkan kesalahan pada diriku. "Jadi sekarang ini salah aku?" Tanyaku dengan suara yang serak. "Kamu yang selingkuh dan aku yang salah? Kamu pikir aku tidak punya perasaan? Kamu pikir aku bisa terus hidup dengan kebohongan seperti ini?" Mas Lucky berdiri diam, mematung, seolah mencari kata-kata untuk membela dirinya. Tapi tidak ada yang bisa membela perbuatannya. Tidak ada lagi yang bisa memperbaiki apa yang telah hancur. Kami saling berdiam dalam ketegangan yang membekukan ruangan itu. Setelah beberapa saat yang terasa seperti berjam-jam, dia akhirnya membuka mulutnya lagi. "Aku minta maaf, Dina. Aku minta maaf, aku tidak tahu kenapa semua ini bisa terjadi. Aku tidak ingin menghancurkan hubungan kita, tapi sekarang aku tahu bahwa aku sudah melakukannya. Aku tidak bisa lagi menahan air mata yang mengalir di pipiku. Aku sudah terlalu lama memaafkanmu, Lucky," kataku dengan suara pecah. "Tapi kali ini, aku tidak bisa. Aku sudah cukup menderita dengan semua kebohongan ini. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang rasa takut dan kecurigaan. Aku tidak bisa mempercayaimu lagi." Kata-kata itu seperti tamparan keras bagi Mas Lucky. Dia berdiri terpaku, matanya kosong, tidak bisa berkata apa-apa lagi. Aku bisa melihat bahwa dia tidak siap dengan kenyataan bahwa kami akan berakhir di sini. "Kamu benar," katanya akhirnya dengan suara yang lemah. "Aku tidak tahu harus apa lagi. Kalau kamu ingin berpisah, aku tidak bisa mencegahnya." Aku terdiam, hatiku terasa begitu berat. Aku tahu, kami tidak akan bisa kembali seperti dulu lagi. Semuanya sudah berubah. Dan meskipun aku merasa sakit, aku tahu ini adalah keputusan yang harus kuambil. Kami berdua berada di persimpangan jalan yang tak bisa dihindari. Kami telah melangkah terlalu jauh untuk kembali. Setelah pertengkaran itu, segalanya berubah. Aku tidak bisa lagi melihat Mas Lucky dengan cara yang sama. Kepercayaanku kepadanya telah hancur dalam sekejap. Setiap detik yang berlalu setelah itu terasa seperti siksaan bagi diriku. Meskipun aku sudah mengonfrontasinya dan dia sudah mengakui kesalahannya, aku tahu itu belum cukup. Rasa sakit di hatiku masih begitu mendalam, dan aku merasa tidak bisa begitu saja melepaskannya tanpa memastikan bahwa dia benar-benar sadar akan apa yang telah dia lakukan. Aku harus tahu lebih banyak, aku harus menggali lebih dalam, mengumpulkan semua bukti yang ada, dan memastikan bahwa apa yang telah dia lakukan selama ini tidak akan terlewat begitu saja. Ini bukan hanya tentang sekadar membalas dendam, ini tentang keadilan untuk diriku sendiri, tentang menghentikan kebohongan dan manipulasi yang telah bertahan terlalu lama. Aku ingin memastikan bahwa dia merasa kehilangan, bahwa dia benar-benar merasakan konsekuensi dari perbuatannya. Aku mulai dengan memeriksa ulang semua yang telah aku temukan sebelumnya.
Pesan-pesan antara Mas Lucky dan Sekar yang begitu mesra, foto-foto yang mereka kirimkan satu sama lain, semuanya terasa seperti noda hitam yang tak bisa dihapus. Tetapi itu masih belum cukup. Aku tahu, aku membutuhkan lebih banyak bukti. Aku tidak bisa hanya mengandalkan chat dan foto-foto itu. Mereka bisa saja dibantah, dihapus, atau disangkal. Aku memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih besar. Aku menyewa seorang detektif swasta, seseorang yang berpengalaman dalam hal-hal seperti ini, untuk membantuku. Aku memberi dia instruksi yang sangat jelas. Aku ingin dia mengumpulkan bukti yang lebih kuat tentang hubungan antara Mas Lucky dan Sekar, dan jika memungkinkan, aku ingin tahu apakah Mas Lucky benar-benar menggunakan uang perusahaan untuk membiayai hubungan terlarangnya. Aku tahu ini adalah langkah yang berisiko, tetapi aku merasa ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa aku tidak hanya berbicara tanpa dasar. Beberapa hari setelah aku mengontrak detektif itu, aku mulai memperhatikan perubahan kecil dalam rutinitas Mas Lucky. Dia semakin sering meninggalkan rumah dengan alasan yang tidak jelas. Kadang dia kembali lebih larut dari biasanya, dan setiap kali aku menanyakannya, jawabannya selalu tidak memuaskan. Aku bisa merasakan bahwa dia semakin merasa terpojok, tetapi dia tidak ingin menunjukkan kelemahannya. Ada sesuatu dalam sikapnya yang terasa berbeda, seolah dia berusaha menyembunyikan sesuatu, dan aku tahu bahwa aku berada di jalur yang benar. Aku merasa semakin yakin bahwa aku harus melanjutkan pengumpulan bukti ini, bahkan jika itu membuatku semakin jauh darinya. Aku harus melindungi diriku, dan aku tidak bisa membiarkan perasaan cinta yang dulu kuberikan padanya menghalangi keputusanku untuk tahu kebenaran. Detektif swasta yang aku sewa mulai melaporkan temuannya secara rutin. Dia berhasil mengumpulkan beberapa foto lagi, kali ini lebih jelas dan lebih mendalam. Mas Lucky dan Sekar ternyata sering bertemu di luar jam kerja, bahkan ada foto mereka yang diambil saat mereka berada di sebuah kafe, berbicara begitu dekat satu sama lain. Tidak hanya itu, detektif itu juga berhasil menemukan bukti transaksi yang menunjukkan bahwa Mas Lucky menggunakan uang perusahaan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang terkait dengan hubungan mereka. Ini adalah bukti yang sangat kuat, dan aku tahu ini akan menghancurkan reputasinya di perusahaan. Aku merasa ada kekuatan baru yang tumbuh dalam diriku. Semua rasa sakit yang dulu menghantui kini mulai digantikan oleh perasaan berkuasa. Aku tahu, jika aku bisa menggunakan bukti-bukti ini dengan benar, Mas Lucky akan merasakan akibat dari perbuatannya. Aku sudah tidak bisa lagi merasa kasihan padanya. Dia telah merusak segalanya, dan kini saatnya bagi dia untuk membayar. Setiap kali aku memeriksa bukti yang terkumpul, ada perasaan campur aduk yang sulit kujelaskan. Di satu sisi, aku merasa puas karena akhirnya aku memiliki semua yang aku butuhkan. Di sisi lain, ada perasaan kosong yang datang begitu saja, seolah tidak ada kebahagiaan yang bisa kuraih meskipun aku tahu bahwa aku akan menang. Aku merasa marah, merasa dikhianati, tapi juga merasa sedikit lega karena akhirnya aku bisa melangkah maju. Setiap bukti yang berhasil dikumpulkan membuatku semakin kuat, dan aku tahu aku sedang berjalan menuju akhir dari perjalanan ini. Namun, perasaan itu juga tidak datang tanpa biaya. Semakin lama aku menyelidiki lebih jauh, semakin aku merasa terperosok dalam sebuah jurang kebencian yang dalam. Aku tidak ingin membiarkan kebencian itu menguasai diriku, tetapi terkadang rasanya begitu sulit untuk melepaskan semua yang telah terjadi. Aku merasa seperti berada di sebuah persimpangan, antara melakukan hal yang benar untuk diriku dan melakukan sesuatu yang tidak pernah aku bayangkan akan kulakukan. Namun, tidak ada jalan mundur lagi. Aku tahu aku harus menyelesaikan semua ini, dan langkah selanjutnya adalah mengirimkan semua bukti yang telah aku kumpulkan ke atasan Mas Lucky. Ini adalah langkah terakhir dalam rencanaku, langkah yang akan mengakhiri semuanya.
Aku tahu, begitu aku mengirimkan bukti-bukti ini, karir Mas Lucky akan hancur. Dia akan kehilangan segalanya, posisinya di perusahaan, reputasinya, dan kepercayaan orang-orang terhadapnya. Tetapi aku juga tahu bahwa aku tidak bisa lagi membiarkan diriku hidup dalam bayang-bayang kebohongan dan penyangkalan. Aku sudah cukup terluka. Dan kini, saatnya untuk membuat dia merasakan akibat dari semua yang telah dia lakukan. Setelah beberapa hari penuh ketegangan dan perasaan campur aduk yang tidak bisa dijelaskan, akhirnya aku mencapai titik di mana tidak ada lagi keraguan dalam diriku. Semua bukti yang aku kumpulkan, mulai dari percakapan mesra antara Mas Lucky dan Sekar, foto-foto mereka bersama, hingga transaksi-transaksi mencurigakan yang melibatkan uang perusahaan, semuanya sudah ada di hadapanku. Aku bisa melihat segalanya dengan sangat jelas, setiap detail yang menunjukkan pengkhianatan yang telah dia lakukan, dan setiap jejak yang mengarah padanya. Hati kecilku masih merasakan sedikit ketakutan, perasaan yang mungkin biasa dimiliki seseorang yang akan mengambil langkah besar dalam hidupnya. Tetapi, pada saat yang sama, aku merasa ada sebuah kekuatan yang begitu besar mengalir dalam diriku. Ini adalah keadilan yang aku cari, ini adalah cara untuk mengakhiri penderitaan yang sudah terlalu lama kutanggung. Aku duduk di meja kerja, mataku menatap layar komputer dengan tegas. Tangan kiriku terletak di samping mouse, sementara tangan kananku memegang sebuah folder berisi semua bukti yang terkumpul. Folder itu terasa sangat berat, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Aku tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Aku tahu bahwa hidup Mas Lucky akan berubah, mungkin selamanya, begitu bukti-bukti ini sampai ke tangan atasan perusahaan tempat dia bekerja. Aku merasa sedikit ragu, tapi segera aku mengusir perasaan itu. Tidak ada tempat untuk keraguan dalam situasi ini. Apa yang dia lakukan padaku sudah cukup untuk mengubah jalan hidup kami. Sekarang, saatnya untuk membuat dia merasakan konsekuensi dari pengkhianatannya. Aku membuka email di laptop dan mulai mengetikkan alamat email atasan Mas Lucky. Sebelumnya, aku sudah mencari tahu siapa yang memegang posisi penting di perusahaan tempat dia bekerja, dan aku yakin bahwa orang ini harus tahu tentang apa yang telah terjadi. Aku menulis dengan sangat hati-hati, memilih setiap kata dengan seksama. Aku tahu ini adalah surat yang akan mengubah segalanya, jadi aku tidak bisa sembarangan dalam menyampaikannya. Aku tidak ingin memberikan ruang untuk penyangkalan, aku ingin membuat semuanya tampak jelas tanpa ragu. Aku menjelaskan dengan singkat namun detail, memberitahu bahwa aku memiliki bukti kuat mengenai penyalahgunaan wewenang dan hubungan pribadi yang tidak etis antara Mas Lucky dan salah satu karyawannya, Sekar. Bukti yang aku lampirkan tidak hanya berupa percakapan pribadi mereka, tetapi juga foto-foto yang menunjukkan betapa dekatnya mereka. Aku tidak bisa tidak merasakan sedikit kepuasan saat menyusun kata-kata itu. Dia telah menyakitiku, dan kini saatnya untuk dia merasa dihukum atas perbuatannya. Ketika email itu selesai, aku menatap layar sejenak. Segalanya terasa begitu sunyi, begitu berat. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan apa yang aku rasakan saat itu. Apakah ini benar-benar langkah yang tepat? Apakah aku benar-benar siap melihat semuanya berantakan begitu saja? Namun, aku cepat-cepat menepis keraguan itu. Aku sudah menunggu terlalu lama untuk melawan ketidakadilan ini. Aku sudah cukup lama menanggung beban yang tidak seharusnya aku pikul. Semua pengkhianatan dan kebohongan yang telah Mas Lucky lakukan sudah cukup untuk membuatku merasa bahwa inilah jalan yang harus aku pilih. Aku menarik napas dalam-dalam dan mengklik tombol kirim. Saat tombol itu terklik, aku merasa seakan dunia ini berhenti sejenak. Ada perasaan lega yang datang begitu saja, tapi juga ada perasaan berat yang mengikutinya. Email itu sudah terkirim, dan sekarang tidak ada yang bisa mengubah keputusan yang sudah aku buat.
Aku menutup laptop perlahan, tubuhku terasa lelah, seolah baru saja menjalani sebuah perjalanan panjang. Bagaimanapun, tidak ada jalan mundur lagi. Aku telah mengirimkan bukti-bukti ini ke orang yang tepat, dan aku tahu setelah ini, Mas Lucky akan menghadapi akibat dari perbuatannya. Beberapa jam setelahnya, aku mencoba melanjutkan aktivitas seperti biasa. Namun, pikiranku terus terfokus pada apa yang telah aku lakukan. Aku tahu, hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Entah itu baik atau buruk, yang jelas, perubahan besar akan datang. Aku mendengar suara pintu yang terbuka, dan aku tahu Mas Lucky baru saja pulang. Tapi kali ini, aku tidak merasa cemas seperti sebelumnya. Aku merasa lebih kuat, lebih tegas. Dia masuk tanpa berbicara apa-apa, matanya mencari-cari sesuatu di sekitarnya. Aku tidak tahu apakah dia sudah tahu apa yang telah terjadi, tetapi aku bisa merasakan perubahan dalam sikapnya. Ada ketegangan di wajahnya, seperti sesuatu yang tak terungkapkan, sesuatu yang mungkin sudah mulai dia duga. Ketika dia duduk di meja makan, aku mencoba berbicara seolah-olah tidak ada yang terjadi. Aku tidak ingin menunjukkan kegelisahan. "Bagaimana harimu?" tanyaku dengan tenang meskipun hatiku sedang bergejolak. Dia menatapku sejenak, lalu mengalihkan pandangannya ke tempat lain. "Baik," jawabnya singkat. Aku bisa merasakan dia sedang berusaha menyembunyikan sesuatu, tapi aku tidak peduli. Aku sudah tidak peduli lagi. Tiba-tiba, ponselku berbunyi. Sebuah pesan masuk dan saat aku membukanya, aku melihat email konfirmasi bahwa bukti yang aku kirim telah diterima oleh atasan Mas Lucky. Aku menutup pesan itu cepat-cepat, berusaha tidak menunjukkan apa-apa. Aku tahu saat ini semuanya akan mulai berubah. Beberapa hari setelah aku mengirimkan email yang berisi bukti-bukti pengkhianatan Mas Lucky kepada atasan perusahaan, aku merasakan ketegangan yang semakin meningkat di rumah kami. Setiap kali dia pulang, ada perubahan yang nyata dalam sikapnya. Mas Lucky yang biasanya selalu berusaha untuk terlihat tenang dan percaya diri, kini tampak cemas dan gelisah. Wajahnya semakin kusut, dan langkahnya terdengar lebih berat, seolah dunia di sekitarnya mulai runtuh perlahan-lahan. Aku bisa merasakan ketegangan yang menyelimuti setiap sudut ruangan, dan meskipun aku tidak berkata apa-apa, aku tahu dia tahu bahwa sesuatu telah berubah. Keheningan itu memeluk kami, dan rasanya seperti ada sesuatu yang sangat besar yang siap menghantam, hanya menunggu waktu untuk meledak. Aku tidak pernah membayangkan bahwa suasana rumah yang dulunya penuh dengan tawa dan kebahagiaan kini berubah menjadi begitu sunyi dan mencekam. Namun, di balik keheningan itu, aku merasa ada sedikit kedamaian yang datang dalam diriku. Aku tidak lagi merasa tertekan oleh kebohongan-kebohongan yang terus ditutupi oleh Mas Lucky. Semua yang aku lakukan, semua yang aku usahakan untuk mencari kebenaran, kini membuahkan hasil. Meski aku tahu langkah selanjutnya akan mengarah pada kehancuran bagi Mas Lucky, aku tidak bisa mengabaikan rasa keadilan yang kini mengisi hatiku. Aku merasa lebih kuat, lebih tegas, dan lebih siap menghadapi segala konsekuensi yang akan datang. Hari itu, saat Mas Lucky pulang seperti biasa, ada sesuatu yang berbeda pada dirinya. Dia tidak berbicara banyak, tidak ada sapaan manis yang biasanya datang dari bibirnya. Wajahnya terlihat lebih pucat daripada biasanya, dan matanya yang dulu penuh semangat kini kosong, seperti orang yang sedang dilanda kecemasan yang mendalam. Aku duduk di ruang tamu, melihatnya dengan hati yang tak lagi penuh kasih sayang seperti dulu. Mas Lucky melangkah masuk dengan kepala tertunduk, dan aku tahu, dia merasakan bahwa perhitungan atas semua kebohongan dan pengkhianatannya sudah semakin dekat. Tiba-tiba, tanpa peringatan, dia berhenti di tengah ruang tamu dan memandangku dengan tatapan tajam yang penuh amarah. "Dina, apa yang kamu lakukan?" katanya dengan suara yang bergetar. Suara itu berbeda dari biasanya, lebih kasar dan penuh dengan kebingungan.
Aku tahu, dia baru saja menerima kabar buruk, kabar yang menghancurkan semua yang dia bangun selama ini. Dengan tenang, aku berdiri dan memandangnya tanpa rasa takut. Apa maksudmu? Aku bertanya, berusaha terdengar seolah-olah aku tidak tahu apa-apa, meskipun hatiku sudah sangat yakin bahwa saat ini adalah saat yang tepat untuk menanggapi pengkhianatan yang selama ini aku sembunyikan. Mas Lucky tampaknya berusaha keras untuk menahan emosinya, namun aku bisa melihat bagaimana ketegangan itu mempengaruhi seluruh tubuhnya. Kamu mengirimkan semuanya, bukan? Tanyanya dengan nada yang lebih rendah, tetapi penuh dengan ketidakpastian. Apa yang kamu harapkan dari semua ini, Dina? Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya menatapnya dengan penuh keyakinan, tidak ada rasa kasihan lagi di dalam hatiku. Aku berharap kamu belajar untuk jujur, Mas, jawabku pelan. Aku berharap kamu merasakan apa yang aku rasakan selama ini. Pada saat itu, suasana di dalam rumah terasa sangat berat, hampir tak tertahankan. Mas Lucky mulai menyadari bahwa dia telah kehilangan kontrol atas segalanya. Dia sudah tidak bisa lagi menutupi kebohongan-kebohongannya, dan semua yang dia lakukan untuk mempertahankan citranya sebagai seorang suami yang baik dan seorang karyawan yang dapat dipercaya kini hancur berantakan. Dia mulai mundur beberapa langkah, seolah-olah ingin menghindari kenyataan yang harus dihadapinya. Dina, aku minta maaf, katanya dengan nada yang seakan mulai terdengar seperti permohonan. Namun, kata-katanya terasa hampa. Aku tidak bisa lagi menerima kata-kata maafnya yang datang terlambat. Semua yang dia lakukan, semua yang dia sembunyikan, sudah terlalu banyak untuk bisa ditutupi hanya dengan permohonan maaf yang kosong. Pagi berikutnya, sebuah berita besar menyebar ke seluruh perusahaan tempat Mas Lucky bekerja. Seperti yang aku duga, manajer besar itu dipanggil ke kantor pusat dan diberhentikan dari jabatannya. Keputusannya tidak hanya datang karena masalah pribadi yang dilaporkan, tetapi juga terkait dengan penyalahgunaan wewenang dalam perusahaan. Bukti yang aku kirimkan membuat pihak manajemen terkejut dan segera mengambil tindakan drastis. Pada saat yang sama, aku merasa ada sedikit kepuasan yang tidak bisa dipungkiri. Aku tahu, walaupun aku sudah merasa puas karena akhirnya kebenaran terbuka, perasaan itu datang dengan harga yang sangat mahal. Keterpurukan Mas Lucky bukan hanya tentang kehilangan pekerjaan, tetapi juga tentang kehilangan semua yang dia banggakan, posisi, reputasi, dan rasa hormat dari orang-orang yang pernah mengaguminya. Ketika Mas Lucky pulang ke rumah dengan wajah yang pucat dan sangat berbeda dari biasanya, aku sudah tahu apa yang akan dia katakan. Dia tampak bingung, marah, dan hampir tak bisa berkata-kata. Tanpa banyak kata, dia melemparkan sebuah surat pemecatan yang diterimanya, dan aku bisa merasakan hawa dingin yang menyelimuti ruangan. "Kamu sudah menghancurkan hidupku," katanya dengan nada yang penuh kebencian. "Aku sudah bekerja keras untuk semuanya, dan sekarang semua itu hancur hanya karena kamu." Aku menggelengkan kepala, merasa tidak ada lagi yang bisa kuucapkan. Semua yang terjadi sudah tidak bisa diputar balik. "Mas," aku mulai berbicara dengan suara tenang, "apa yang kamu lakukan itu salah. Kamu harus menerima konsekuensinya." Mas Lucky hanya diam, tubuhnya terkulai lemas seperti orang yang kehilangan arah. Itu adalah akhir dari semuanya, titik balik yang selama ini aku tunggu. Tapi dalam hati, aku tahu, meskipun dia merasakan kehancuran ini, dia belum benar-benar memahami betapa dalamnya luka yang dia tinggalkan di dalam diriku. Segalanya telah berubah, dan tidak ada jalan kembali. Saat itu juga, dia memilih untuk berdiam diri, tak lagi berbicara dengan penuh kebanggaan seperti dulu. Dia tahu, sekarang dia harus menanggung semua akibat dari pengkhianatan yang telah dilakukannya. Setelah perceraian itu, hidupku berubah dalam banyak hal. Banyak orang yang berkata bahwa perceraian itu adalah akhir dari segalanya, tetapi bagiku, itu justru terasa seperti awal yang baru.
Meski perasaan kecewa dan luka masih membekas di dalam hati, aku merasa ada secercah harapan yang mulai muncul. Aku memutuskan untuk melangkah maju, meskipun jalan yang kutempuh tidak selalu mudah. Aku kembali ke dunia yang sempat kutinggalkan, dunia di luar perananku sebagai istri Mas Luki, dunia di mana aku bisa menemukan jati diriku sendiri. Hari-hari pertama setelah perceraian terasa sangat asing bagiku. Aku terbiasa dengan rutinitas yang ada, dengan segala kegiatan yang berkaitan dengan keluarga dan peran sebagai istri yang mengurus segala sesuatu. Namun, sekarang semua itu berubah. Rumah yang dulu ramai dengan percakapan dan tawa, kini terasa hampa. Namun, di balik keheningan itu, aku mulai menemukan diriku kembali. Aku mulai menikmati waktu sendirian, merasakan kebebasan yang selama ini terhalang. Aku mulai merenung, memikirkan kembali keputusan-keputusan yang kubuat selama ini, dan akhirnya aku sadar bahwa hidupku lebih berharga daripada sekadar membangun kebahagiaan berdasarkan kebohongan. Aku mulai mencari cara untuk mengisi kembali hari-hariku, dan salah satunya adalah kembali bekerja. Sejak aku memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga, aku jarang sekali berfokus pada karierku. Tapi sekarang, aku merasa perlu untuk mandiri, untuk membangun kembali hidupku tanpa bergantung pada siapapun. Aku mulai mencari pekerjaan, dan meskipun awalnya sulit, aku merasa semakin percaya diri. Setiap hari, aku berusaha melangkah lebih jauh dari masa lalu. Tidak mudah, tentu saja. Terkadang, aku masih teringat pada Mas Luki, pada kenangan-kenangan indah yang pernah kami miliki. Tetapi, setiap kali aku teringat akan pengkhianatannya, aku menyadari bahwa itu adalah bagian dari masa lalu yang harus aku lepaskan. Bekerja di sebuah perusahaan kecil yang bergerak di bidang desain grafis, aku menemukan diri aku kembali. Pekerjaan ini memberiku rasa puas yang tak bisa aku ungkapkan. Aku tidak hanya merasa produktif, tetapi juga merasa dihargai atas kemampuan dan usahaku sendiri. Aku bertemu dengan banyak orang baru, dan meskipun tidak semuanya menjadi teman dekat, aku merasa ada energi positif yang mengalir dalam hidupku. Setiap hari, aku merasa sedikit lebih bebas, sedikit lebih hidup. Tapi di balik semua itu, ada juga perasaan takut yang tidak bisa aku hilangkan sepenuhnya. Takut untuk kembali terluka, takut untuk membuka hati lagi setelah semua yang terjadi. Namun, aku berusaha untuk tidak membiarkan rasa takut itu menghalangi langkahku. Saat-saat yang paling sulit datang ketika aku melihat Mas Luki. Kehidupannya benar-benar berbeda sekarang. Setelah perceraian, dia kehilangan hampir semuanya. Pekerjaannya yang dulu begitu membanggakan, status sosial yang dia jaga dengan keras, semuanya hancur dalam sekejap. Aku tahu dia tidak hanya merasa kehilangan, tetapi juga merasa dihina. Bahkan, Sekar, wanita yang selama ini dia jadikan pelarian, akhirnya meninggalkannya. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka, tetapi aku menduga bahwa hubungan mereka tidak bertahan lama setelah dia kehilangan segala sesuatunya. Aku tidak bisa mengatakan bahwa aku merasa senang melihatnya terpuruk, namun ada perasaan lega dalam diriku. Ini adalah karma yang dia dapatkan setelah segala pengkhianatan yang dia lakukan. Namun, meskipun aku merasa lega, aku juga merasa sedih melihat betapa terpuruknya dia. Kehidupannya yang dulu penuh dengan kemewahan dan kesuksesan kini tergantikan oleh kehidupan yang jauh lebih sederhana. Dia tidak lagi memegang jabatan tinggi, tidak lagi memiliki pengaruh di perusahaan, dan bahkan orang-orang yang dulu mengaguminya sekarang tidak lagi melihatnya dengan cara yang sama. Aku mendengar kabar bahwa Mas Luki kini bekerja di sebuah toko kecil, menjalani hidup yang sangat berbeda dengan kehidupan yang dia impikan. Dari dulu, dia selalu membanggakan dirinya dengan segala pencapaiannya, dengan kemewahan yang dia miliki. Tapi sekarang, semua itu tidak ada lagi. Ada perasaan aneh dalam diriku saat mendengar kabar itu.
Tidak ada kebahagiaan yang murni, tapi juga tidak ada rasa bersalah. Aku hanya merasa bahwa inilah konsekuensi dari tindakan yang dia lakukan, dan ini adalah bagian dari proses karma yang harus dia jalani. Mungkin dulu aku pernah berharap dia akan menyesali semua yang telah dia lakukan padaku, tetapi sekarang aku merasa bahwa tidak ada yang lebih penting daripada kebahagiaanku sendiri. Tidak ada lagi ruang dalam hidupku untuk menyesali apa yang sudah terjadi. Semua itu sudah berlalu, dan aku harus belajar untuk memaafkan diriku sendiri, untuk tidak lagi terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Lama-kelamaan, aku mulai merasa lebih tenang. Aku mulai menjalani hidup dengan cara yang baru, dengan perspektif yang lebih segar. Aku tidak lagi melihat dunia dengan mata yang penuh kekecewaan, melainkan dengan mata yang terbuka untuk segala kemungkinan. Aku kembali berhubungan dengan teman-temanku yang sudah lama tidak aku temui, dan aku mulai menikmati setiap momen kecil dalam hidup. Aku merasa bahwa hidupku mulai menemukan arah yang lebih jelas. Meski begitu, aku tahu bahwa perjalanan ini masih panjang. Ada banyak hal yang harus aku pelajari, banyak hal yang harus aku jalani, tetapi satu hal yang pasti, aku tidak akan lagi membiarkan diriku terpuruk dalam kesedihan. Aku sudah cukup lama hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan. Kini saatnya untuk bangkit dan melihat masa depan dengan penuh harapan. Suatu hari yang cerah, aku berada di sebuah kafe kecil di sudut kota, sedang menikmati secangkir kopi sambil memeriksa beberapa berkas pekerjaan. Pikiranku melayang ke masa lalu, ke masa-masa penuh kebingungannya, saat aku pertama kali mengetahui tentang perselingkuhan Mas Lucky dengan Sekar. Meskipun sudah beberapa waktu berlalu sejak perceraian kami, kenangan itu masih sering menghantuiku, terutama ketika aku memikirkan bagaimana hubungan kami bisa hancur begitu saja karena kebohongan-kebohongan yang disembunyikan. Namun, hari itu, perasaan yang datang bukanlah kebencian atau amarah, melainkan perasaan yang lebih tenang. Aku mulai menerima kenyataan dan berusaha untuk tidak terlalu terikat dengan masa lalu yang sudah pasti tidak akan bisa kuubah. Ketika sedang asyik menikmati kopi, tiba-tiba aku mendengar seseorang memanggil namaku dari belakang. Aku menoleh dan terkejut saat melihat Sekar berdiri di depan meja, mengenakan jaket biru dan dengan wajah yang tampak sedikit cemas. Sekar? Wanita yang selama ini menjadi sosok yang kerap aku pikirkan, namun tetap kuhindari. Wanita yang pernah menjadi bagian dari kisah perselingkuhan itu. Awalnya aku terkejut dan bingung, tetapi aku segera mengendalikan diri. Sekar tampak sedikit ragu, seolah-olah dia pun tidak yakin dengan keputusannya untuk mendekatiku. "Dina?" Suaranya terdengar ragu namun penuh harap. Aku mengangguk pelan, memberikan isyarat bahwa aku mengenalinya. "Bolehkah aku duduk?" Tanyanya lagi, masih dengan nada penuh keraguan. Aku mengangguk, mempersilakannya untuk duduk di seberang meja. Kami terdiam beberapa saat, saling menatap, seolah masing-masing sedang mencari kata-kata yang tepat. Aku tahu bahwa pertemuan ini mungkin tidak akan mudah, terutama karena dia adalah bagian dari pengkhianatan yang begitu menyakitkan bagi hidupku. Namun, ada sesuatu dalam diriku yang membuatku ingin mendengarkan apa yang dia katakan. Mungkin ini adalah bagian dari proses penyembuhan, bagi aku untuk mendengar langsung dari orang yang terlibat, dari mereka yang pernah menyakitiku. Aku tahu ini mungkin mengejutkan, Dina. Sekar akhirnya memulai, suaranya lembut namun penuh penyesalan. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, tapi aku ingin meminta maaf, aku benar-benar menyesal. Aku terdiam sejenak, mendengar kata-katanya yang penuh penyesalan. Ada ketulusan dalam suaranya, meskipun aku masih merasakan ketegangan yang menggelayuti percakapan ini. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba untuk menenangkan diriku. Aku tahu bahwa ini bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, apalagi bagi Sekar yang mungkin merasa canggung berhadapan dengan orang yang pernah terluka karenanya. "Apa yang kamu ingin sampaikan?"
Tanyaku pelan, mencoba menjaga sikap tenang. Hati kecilku mengatakan bahwa mungkin sudah saatnya aku untuk mendengarkan cerita dari pihak lain, untuk mendapatkan pandangan yang lebih lengkap tentang apa yang sebenarnya terjadi. Meskipun aku tahu, itu tidak akan mengubah apapun, setidaknya aku bisa mendapatkan kejelasan. Sekar menundukkan kepala sejenak, seolah mencari kata-kata yang tepat. Aku tidak tahu kalau Mas Lucky sudah menikah. Waktu itu dia bilang kalau dia sedang dalam proses perceraian, dan aku benar-benar percaya padanya. Sekar mengangkat wajahnya, matanya tampak memerah seolah-olah menahan tangis. Aku tahu, itu terdengar seperti alasan yang sangat bodoh. Aku tidak bisa membenarkan perbuatanku, Dina. Tapi aku hanya ingin mengatakan bahwa aku tidak pernah berniat menyakitimu. Aku minta maaf. Aku mengangguk perlahan, mencoba mencerna apa yang baru saja dia katakan. Ada campuran perasaan dalam diriku, sebuah perasaan lega karena akhirnya aku mendengar penjelasan dari Sekar, namun juga perasaan terluka yang masih sulit untuk lenyap begitu saja. Semua yang dia katakan memang masuk akal, tapi kenyataan bahwa dia terlibat dalam kebohongan Mas Lucky tetap membuatku merasa kecewa. Aku tidak tahu apa yang harus kuperbuat, apakah aku harus langsung memaafkannya, ataukah aku hanya harus menerima kenyataan bahwa dia juga adalah korban dalam cerita ini, meskipun di sisi lain, dia juga memilih untuk melanjutkan hubungan dengan Mas Lucky meski tahu bahwa dia sudah menikah. Aku mengerti, Sekar, jawabku akhirnya, meskipun suaraku terdengar lebih dingin daripada yang aku harapkan. Aku tahu kamu mungkin tidak tahu kalau Mas Lucky sudah menikah. Tapi, dalam hal ini, kamu juga harus tahu bahwa aku yang sebenarnya terluka, bukan hanya karena pengkhianatan itu, tetapi juga karena kamu tidak mempertimbangkan perasaan orang lain saat kamu memutuskan untuk terlibat dalam hubungan itu. Sekar menunduk lagi, menatap meja dengan pandangan kosong. Aku tahu, dan aku tidak akan bisa memperbaiki semuanya. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Aku terdiam, meresapi kata-katanya. Pertemuan ini membuatku merasa lega, tetapi juga semakin mengingatkan aku akan betapa dalam luka yang aku rasakan. Aku tidak ingin menyalahkan Sekar sepenuhnya. Aku tahu bahwa pada akhirnya, Mas Lucky lah yang harus bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Namun, aku juga tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan bahwa Sekar adalah bagian dari masalah ini. Aku memaafkanmu, Sekar, kataku setelah beberapa detik yang terasa lama. Tapi aku juga ingin kamu tahu bahwa aku tidak ingin ada lagi yang mengganggu hidupku. Aku sudah terlalu lama terjebak dalam kebohongan, dan aku tidak akan membiarkan diriku kembali ke masa itu. Sekar mengangkat wajahnya, tampak terkejut dengan jawabanku. Aku mengerti, Dina. Aku tidak akan mengganggu hidupmu lagi. Terima kasih sudah mendengarku. Kami berdua terdiam sejenak, menikmati keheningan yang ada. Tidak ada kebencian yang tersisa dalam hatiku, meskipun aku masih merasa perasaan itu sulit untuk benar-benar hilang. Pertemuan ini, meskipun sulit, memberi penutupan yang tidak pernah aku harapkan. Aku akhirnya merasa sedikit lebih lega, sedikit lebih bebas dari segala penyesalan yang selama ini membebaniku. Dan meskipun aku tidak bisa mengubah apa yang terjadi, aku bisa memilih untuk tidak membiarkan masa lalu menghantuiku lebih lama lagi. Kami berpisah dengan saling mengangguk, tidak ada kata-kata lebih lanjut. Aku tahu, jalan kami berdua sudah berbeda, dan mungkin ini adalah cara hidup memberiku kesempatan untuk melangkah lebih jauh dari semua yang sudah terjadi. Hari itu, aku sedang duduk di balkon rumah sambil menikmati udara sore yang segar, ketika tiba-tiba aku menerima pesan singkat dari nomor yang tidak kukenal. Awalnya aku ragu untuk membukanya, tetapi setelah melihat bahwa nomor itu berasal dari nomor ponsel Mas Lucky, perasaan terkejut dan cemas datang begitu saja. Aku menatap layar ponselku beberapa saat sebelum akhirnya memutuskan untuk membacanya.
Pesan itu sederhana, namun syarat dengan permintaan yang tidak pernah aku bayangkan akan datang darinya. Dina, bisakah kita bicara? Aku ingin meminta maaf. Aku benar-benar menyesal dan ingin mencoba memperbaiki semuanya. Hatiku berdegup kencang. Semua perasaan yang pernah aku simpan, marah, sakit hati, kecewa, terpanggil kembali dalam sekejap. Aku menunduk, berusaha menenangkan diri sebelum merespons. Sudah berbulan-bulan sejak perceraian kami, dan aku merasa bahwa aku sudah cukup kuat untuk melanjutkan hidupku. Aku telah menemukan kebahagiaan yang baru, menjalani hari-hariku tanpa harus terganggu oleh bayangan masa lalu. Mas Lucky dan segala masalah yang dia timbulkan kini terasa begitu jauh, seperti kabut yang perlahan menghilang. Namun, pesan itu mengganggu ketenanganku, membuatku kembali terjebak dalam perasaan-perasaan yang tidak ingin lagi aku rasakan. Aku menarik napas dalam-dalam, dan dengan tangan yang sedikit gemetar, aku membalas pesan itu dengan kata-kata yang sejujurnya aku rasa bisa mewakili perasaanku. Mas Lucky, aku tidak tahu apa yang kamu harapkan dengan menghubungiku sekarang. Kamu sudah menghancurkan banyak hal, dan aku tidak bisa begitu saja melupakan semua itu. Setelah beberapa detik menunggu, akhirnya aku menekan tombol kirim, merasakan sedikit ketegangan dalam setiap huruf yang aku tulis. Aku menunggu balasan dengan hati yang tidak tenang, dan dalam hitungan menit, ponselku berbunyi lagi. Pesan selanjutnya datang dari Mas Lucky. Dina, aku tahu aku tidak berhak meminta maaf atas semua yang telah terjadi, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Aku menyesal telah mengkhianatimu, menyesal telah membuat kamu merasa tidak dihargai. Aku hanya ingin kesempatan untuk menjelaskan diriku, untuk memperbaiki kesalahan yang telah kuperbuat. Membaca kata-katanya, sebuah perasaan campur aduk menyelimuti hatiku. Ada rasa marah yang masih membara, tapi juga ada rasa kelelahan yang datang setelah sekian lama menanggung beban ini sendirian. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya Mas Lucky harapkan dengan menghubungiku setelah semua yang dia lakukan. Aku merasa bingung, terperangkap antara rasa ingin tahu dan rasa jijik yang muncul begitu saja. Kenapa sekarang setelah semua yang terjadi? Apa yang sebenarnya dia inginkan dariku? Bukankah semuanya sudah berakhir? Bukankah aku sudah cukup jelas mengungkapkan bahwa aku ingin melanjutkan hidupku tanpa dirinya? Namun, meskipun banyak pertanyaan yang berkecamuk dalam diriku, aku merasa sedikit empati yang muncul di balik rasa kecewa itu. Aku tahu, Mas Lucky tidak akan pernah bisa sepenuhnya menebus apa yang telah dia lakukan, tetapi mungkin ada hal-hal yang dia ingin aku pahami. Mungkin dia merasa bahwa dalam beberapa cara, dia telah terperangkap dalam kesalahan yang begitu besar, sehingga dia tidak tahu harus mulai dari mana untuk memperbaikinya. Setelah beberapa saat berpikir, aku memutuskan untuk menanggapi pesan itu dengan lebih tenang, mencoba melihat situasi ini dengan perspektif yang lebih dewasa. Mas Lucky, aku tidak tahu apa yang kamu harapkan dariku. Semua yang sudah terjadi tidak akan bisa berubah. Kita sudah terlalu jauh untuk kembali. Aku sudah menjalani hidupku tanpa kamu, dan itu lebih baik daripada apapun yang pernah kita miliki sebelumnya. Aku mengetik kalimat itu dengan penuh keyakinan, meskipun ada sedikit rasa sesak di dada. Rasanya, seperti ada sebuah pintu yang terbuka sedikit, namun aku tahu bahwa aku tidak bisa kembali ke sana lagi. Aku sudah berusaha move on, dan aku tidak ingin terjebak dalam kisah lama yang sudah selesai. Namun, aku tidak menyangka bahwa reaksi Mas Lucky akan begitu berbeda. Dalam balasan pesan berikutnya, dia berkata, "Aku paham jika kamu merasa seperti itu, Dina. Aku tahu kamu sudah cukup terluka, dan aku tidak akan memaksamu untuk menerima aku kembali. Tapi, aku hanya ingin memberitahumu bahwa aku menyesal. Aku ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar ingin berubah. Jika ada kesempatan, aku ingin memperbaiki hubungan kita, meskipun hanya sebagai teman."
Pesan itu membuatku terdiam. Rasa marah dan kecewa yang sebelumnya menguasai hatiku mendadak berubah menjadi kebingungan. Apa yang dia maksud dengan memperbaiki hubungan sebagai teman? Bukankah dia sudah terlalu jauh melukai perasaan kami berdua? Aku terdiam, memikirkan apa yang harus kulakukan. Aku tidak ingin mengecewakannya lebih jauh, tetapi di sisi lain, aku juga tidak ingin memberi harapan yang salah. Aku sudah cukup menderita, dan aku tahu bahwa membuka kembali pintu yang sudah tertutup rapat ini hanya akan mengundang lebih banyak luka. Aku mengingatkan diriku sendiri bahwa dia adalah bagian dari masa lalu yang harus kutinggalkan, meskipun pengaruhnya masih ada dalam setiap langkahku. Aku hanya ingin melangkah maju, dan aku tahu bahwa untuk itu, aku harus memutuskan hubungan sepenuhnya. Dina, aku tahu ini sulit, dan aku tidak bisa memaksamu untuk memaafkan atau melupakan semua yang telah terjadi. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku siap bertanggung jawab. Aku siap untuk memperbaiki semuanya, kalaupun itu berarti harus mulai dari awal, tanpa kamu. Aku hanya ingin kamu bahagia, apapun yang terjadi. Aku menatap pesan itu dengan perasaan yang campur aduk. Ada sedikit rasa iba yang muncul, melihat betapa dia berusaha untuk memperbaiki dirinya. Tetapi ada juga perasaan kesal, karena dia hanya bisa merasa menyesal setelah semuanya hancur. Meskipun begitu, aku tahu bahwa hidupku sudah berputar tanpa kehadirannya, dan aku tidak bisa kembali ke masa lalu yang penuh kebohongan. Dengan hati yang mantap, aku memutuskan untuk menanggapi pesan terakhirnya. Mas Lucky, aku menghargai penyesalanmu, tapi aku tidak bisa kembali ke hidup yang lama. Aku sudah memilih jalan hidupku sendiri. Aku berharap kamu bisa menemukan kebahagiaan dan menjadi lebih baik. Semoga kamu bisa belajar dari semua yang terjadi. Setelah itu, aku menutup ponsel dan kembali menatap keluar jendela. Meskipun pertemuan kami hanya terjadi lewat pesan singkat, itu sudah cukup memberi penutupan yang aku butuhkan. Aku tahu bahwa keputusan ini adalah yang terbaik, meskipun tidak mudah. Segalanya sudah berakhir, dan hidupku kini berjalan ke arah yang baru, tanpa bayang-bayang masa lalu. Setelah pertemuan terakhir dengan Mas Lucky, hidupku mulai menemukan ritmenya yang baru. Meskipun aku masih sering teringat masa lalu, perasaan itu tidak lagi menguasai pikiranku seperti dulu. Aku memutuskan untuk benar-benar melangkah maju dan tidak membiarkan kenangan itu menghalangi jalan hidupku. Hari-hariku kini terasa lebih ringan, meski terkadang ada beban yang masih tertinggal di dalam hati. Aku belajar untuk menerima semuanya dengan lebih ikhlas. Aku mulai memahami bahwa meskipun aku tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, aku memiliki kendali penuh atas apa yang akan datang di masa depan. Aku memutuskan untuk fokus pada pekerjaan dan mengembalikan rasa percaya diriku yang sempat hilang setelah perpisahan dengan Mas Lucky. Aku mulai mencari peluang untuk mengembangkan karir yang dulu sempat tertunda karena fokusku lebih banyak tercurah untuk mengurus rumah tangga. Dunia luar yang sempat terasa asing dan menakutkan bagiku, kini perlahan-lahan kembali terasa menyenangkan. Aku mencari pekerjaan baru yang lebih sesuai dengan minat dan passionku, dan setelah beberapa kali wawancara, aku akhirnya mendapatkan pekerjaan yang aku idam-idamkan selama ini. Pekerjaan yang memberikan banyak tantangan, tetapi juga kesempatan untuk belajar hal-hal baru. Setiap hari aku merasa semakin bersemangat, karena aku tahu bahwa aku sedang membangun kembali hidupku dengan tanganku sendiri. Tentu saja, perjalanan ini tidak sepenuhnya mulus. Ada hari-hari ketika rasa lelah dan frustrasi datang menghampiri. Kadang, aku merindukan kenyamanan masa lalu. Hari-hari ketika aku tidak perlu berpikir tentang masa depan, ketika aku bisa merasa tenang dengan rutinitas yang ada. Tapi aku juga tahu bahwa itu bukan hidup yang aku inginkan lagi. Aku belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari menjaga kenyamanan atau berpegang pada hal-hal yang sudah tidak lagi relevan.
Kebahagiaan sejati datang dari menerima diri sendiri dan memilih untuk terus maju, meski dengan segala keterbatasan dan kesulitan yang ada. Suatu sore, ketika aku pulang dari kantor, aku bertemu dengan seorang pria yang baru ku kenal. Namanya Ardi, seorang rekan kerja yang beberapa kali aku temui dalam beberapa acara perusahaan. Dia memiliki senyum yang ramah, dan di balik tatapannya yang hangat, aku melihat seseorang yang jujur dan penuh perhatian. Ardi bukanlah tipe pria yang langsung membuat hati berdebar-debar, tetapi ada sesuatu yang membuatku merasa nyaman berada di dekatnya. Kami mulai berbicara lebih sering, dan aku mulai menyadari bahwa meskipun aku masih belum sepenuhnya pulih dari luka masa lalu, aku tidak menutup hati sepenuhnya untuk kemungkinan baru. Ardi sangat memahami ketika aku berbicara tentang masa laluku, tentang perjuanganku untuk melepaskan diri dari bayang-bayang Mas Lucky. Dia tidak pernah berusaha untuk menghakimi atau memberikan nasihat yang tidak diminta. Sebaliknya, dia lebih banyak mendengarkan dan memberi ruang bagiku untuk berbicara tanpa rasa takut atau khawatir. Ini adalah hal yang belum pernah aku rasakan sebelumnya, sebuah hubungan yang tidak dibangun di atas harapan atau kebohongan, tetapi di atas kepercayaan dan pemahaman yang tulus. Seiring berjalannya waktu, perasaan kami satu sama lain berkembang. Aku mulai merasa nyaman berbicara tentang hal-hal yang lebih pribadi, tentang harapan dan impian yang sempat terkubur dalam diriku. Aku merasa diberdayakan dan dihargai, tidak hanya sebagai seorang wanita, tetapi juga sebagai individu yang memiliki tujuan dan impian sendiri. Ardi memberikan rasa aman yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya, dan meskipun aku tahu bahwa membuka hati lagi memerlukan waktu dan keberanian, aku merasa siap untuk mencoba. Dalam perjalanan ini, aku juga menemukan kembali hobiku yang sempat terlupakan, menulis. Beberapa malam setelah bekerja, aku duduk di depan laptop dan mulai menulis cerita-cerita kecil, artikel-artikel, bahkan catatan pribadi. Menulis memberiku kebebasan untuk mengekspresikan perasaan dan pikiranku tanpa batasan. Aku tidak peduli jika tulisan-tulisanku tidak sempurna atau tidak terkenal. Yang penting adalah bahwa menulis membuatku merasa hidup, membuatku merasa terkoneksi dengan diriku sendiri. Aku mulai mempertimbangkan untuk mengejar karir di dunia penulisan, sebuah langkah yang selama ini aku ragu untuk ambil, karena aku selalu merasa bahwa itu bukanlah pilihan yang realistis. Satu hal yang ku sadari adalah bahwa setiap langkah kecil yang ku ambil menuju kebebasan dan kebahagiaan adalah kemenangan. Tidak ada lagi ketakutan yang menghalangi, tidak ada lagi bayangan masa lalu yang merundung. Aku mulai merasa bahwa aku memiliki kekuatan untuk menentukan arah hidupku. Meskipun perjalanan ini penuh dengan rintangan, aku percaya bahwa aku mampu menghadapinya. Dengan Ardi di sampingku, aku merasa bahwa aku tidak lagi berjalan sendirian. Dia tidak mencoba mengubah masa laluku atau membuatku lupa akan segala yang telah terjadi, tetapi dia menghargai perjalanan yang telah kutempuh dan memberi ruang untuk kutumbuh. Kami tidak terburu-buru untuk melangkah lebih jauh, tetapi aku merasa tenang mengetahui bahwa aku tidak perlu menanggung segala beban hidup ini sendirian lagi. Kami berbagi cerita, tertawa bersama, dan meskipun aku belum tahu apa yang akan terjadi di masa depan, aku merasa yakin bahwa aku sedang berada di jalan yang benar. Kebangkitan diriku bukan hanya tentang melupakan atau menghapus masa lalu. Itu adalah tentang belajar dari setiap pengalaman, tentang tumbuh lebih kuat setelah melalui segala ujian yang ada. Setiap luka yang aku alami telah membentuk siapa aku sekarang, seorang wanita yang lebih bijak, lebih percaya diri, dan lebih siap untuk menyambut masa depan. Aku tahu bahwa kebahagiaan sejati bukanlah sebuah tujuan, tetapi perjalanan yang penuh dengan pembelajaran dan penerimaan. Dan sekarang, aku siap untuk melanjutkan perjalanan itu, dengan segala kemungkinan yang ada di depan.
Setelah beberapa bulan berlalu sejak pertemuan terakhir kami, kabar tentang kehidupan Mas Lucky mulai terdengar samar-samar di telingaku. Awalnya, aku tidak terlalu peduli dengan apa yang terjadi padanya setelah perceraian kami. Bagiku, sudah cukup jelas bahwa kami telah berpisah, dan aku tidak ingin terjebak lagi dalam kisah yang telah berakhir. Namun, teman-teman lama yang masih berhubungan dengannya mulai memberitahu aku tentang kejatuhan yang dialami Mas Lucky. Cerita-cerita itu datang perlahan, seolah menggambarkan bagaimana hidupnya kini benar-benar berubah drastis. Seiring berjalannya waktu, aku mendengar bahwa Mas Lucky tidak lagi bekerja di perusahaan tempatnya dulu menjabat tinggi. Setelah pemecatannya yang memalukan, dia berusaha mencari pekerjaan lain, namun tidak ada yang menerima dirinya dengan tangan terbuka. Reputasinya yang telah tercemar membuatnya sulit untuk mendapatkan kesempatan, dan bahkan teman-temannya yang dulu dekat pun mulai menjauh. Itu adalah kenyataan yang pahit, yang menunjukkan bagaimana sebuah keputusan bisa mengubah seluruh hidup seseorang. Aku tidak bisa menghindari perasaan campur aduk ketika mendengar kabar-kabar tersebut. Ada rasa iba yang muncul begitu saja, mengingat betapa Mas Lucky dulu sangat percaya diri, penuh dengan harapan dan ambisi. Dia selalu berbicara tentang masa depan yang cerah, tentang bagaimana karirnya akan terus menanjak. Namun, semua itu kini tampak hancur berantakan, seperti bangunan yang runtuh setelah diterpa badai. Namun, di balik perasaan iba itu, aku juga merasa bahwa dia pantas mendapatkan konsekuensi dari tindakan-tindakannya yang telah menyakiti banyak orang, termasuk diriku. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada dikhianati oleh orang yang paling kita cintai, dan aku merasa bahwa Mas Lucky harus belajar untuk menghadapi hasil dari perbuatannya. Kehidupan Mas Lucky setelah itu semakin suram. Kabar selanjutnya yang kuterima adalah bahwa dia kini tinggal di sebuah apartemen kecil yang sederhana, jauh dari kemewahan yang dulu dia nikmati. Dia berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi tampaknya semuanya tidak berjalan seperti yang dia harapkan. Mas Lucky yang dulu begitu bangga dengan segala pencapaiannya kini merasa terpuruk dan kesepian. Tidak ada lagi kesenangan yang dia rasakan, tidak ada lagi teman-teman yang mengaguminya. Yang ada hanya rasa malu dan penyesalan yang terus menghantuinya. Aku mendengar bahwa dia bahkan mulai menarik diri dari kehidupan sosial, enggan bertemu dengan siapapun, dan lebih banyak menghabiskan waktu sendirian. Aku tidak bisa membayangkan betapa beratnya perasaan itu, bagaimana rasanya berada di puncak dunia dan kemudian jatuh begitu dalam, tanpa ada yang menolong atau mendukung. Beberapa minggu kemudian, kabar lebih mengejutkan datang. Mas Lucky, yang dulu bekerja sebagai manajer sukses, kini terpaksa mengambil pekerjaan sebagai tukang ojek online. Aku terkejut mendengar berita ini, meskipun aku tahu bahwa keadaan yang seperti ini adalah hasil dari pilihannya sendiri. Dia yang dulu selalu berbicara tentang jabatan tinggi dan pekerjaan yang menguntungkan kini harus bekerja keras setiap hari di jalanan, mengantarkan penumpang yang tidak mengenalnya. Bahkan, aku mendengar dari beberapa orang bahwa dia seringkali terlihat kelelahan dan tertekan. Hidupnya yang dulu penuh dengan kenyamanan kini berubah menjadi kehidupan yang penuh perjuangan dan ketidakpastian. Meski aku merasa sedikit iba, aku juga merasa bahwa hidup memang adil. Apa yang dia peroleh sekarang adalah akibat dari segala pilihan buruk yang telah dia buat di masa lalu. Di sisi lain, aku mulai merasakan bahwa hidupku sendiri semakin stabil dan bahagia. Meskipun masih ada kenangan dan luka yang belum sepenuhnya sembuh, aku belajar untuk menghadapinya dengan kepala tegak. Pekerjaanku semakin berkembang, dan aku merasa semakin mandiri. Aku tidak lagi tergantung pada siapapun untuk merasa bahagia. Aku menyadari bahwa kebahagiaan itu datang dari dalam diri sendiri, dan aku mulai menikmati hidupku tanpa rasa takut akan masa depan.
Setiap langkah yang kuambil semakin membawaku lebih dekat kepada versi terbaik dari diriku sendiri, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh siapapun, bahkan oleh Mas Lucky. Sementara itu, kabar tentang kejatuhan Mas Lucky semakin sering sampai ke telingaku. Beberapa orang yang pernah bekerja dengannya dulu mengatakan bahwa dia tampak sangat berubah. Dia yang dulu selalu percaya diri dan penuh semangat kini terlihat seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Kabar lebih lanjut mengatakan bahwa ada satu kejadian yang membuatku terperanjat. Suatu hari, Mas Lucky dilaporkan hampir kehilangan nyawanya setelah mencoba bunuh diri. Kejadian itu terjadi di apartemennya, dan beruntunglah ada tetangga yang segera menemukannya dan melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Mendengar kabar itu, hatiku langsung tergerak. Aku merasa sangat sedih mendengar bahwa seseorang yang pernah begitu dekat denganku sampai berada pada titik terendah seperti itu. Meskipun dia adalah penyebab luka terbesar dalam hidupku, aku tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa dia adalah manusia, dan setiap manusia berhak mendapatkan kesempatan untuk sembuh dan memulai kembali. Aku tidak bisa menghindari perasaan campur aduk ketika mendengar kabar itu. Ada sedikit rasa kasihan yang muncul, tetapi aku tahu bahwa aku tidak bisa lagi terlibat dalam hidupnya. Aku sudah terlalu lama dikuasai oleh perasaan marah dan kecewa, dan aku tidak ingin kembali ke dalam pusaran itu. Mas Lucky harus belajar untuk menghadapi kenyataan dan mencari jalan untuk sembuh dari dalam dirinya sendiri. Aku sudah memilih untuk melanjutkan hidupku, meskipun ada banyak hal yang masih perlu aku perbaiki. Mungkin, suatu hari nanti, Mas Lucky akan belajar dari semua yang telah terjadi, dan dia akan menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi itu adalah proses yang harus dia jalani sendiri, tanpa campur tanganku. Aku merenung sejenak, memikirkan tentang betapa rumitnya kehidupan. Kadang-kadang, kita harus melalui perjalanan yang penuh dengan rintangan dan luka agar kita bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Aku percaya bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk berubah, tetapi perubahan itu harus datang dari dalam diri mereka sendiri. Aku berharap bahwa suatu hari, Mas Lucky akan menemukan kedamaian dalam dirinya, meskipun jalan itu mungkin panjang dan penuh tantangan. Sementara itu, aku akan terus melangkah maju, fokus pada hidupku sendiri dan membangun kebahagiaan yang telah kutemukan. Hari itu datang dengan cara yang tak terduga. Setelah bertahun-tahun berlalu, aku tidak pernah membayangkan akan bertemu dengan Mas Lucky lagi. Aku pikir perpisahan kami adalah akhir dari segala yang ada, tetapi takdir berkata lain. Aku sedang dalam perjalanan pulang dari kantor ketika aku melihatnya, berdiri di pinggir jalan, dengan tatapan yang tampak kosong dan penuh penyesalan. Wajahnya yang dulu tegas dan penuh percaya diri kini tampak kusam dan lelah. Mas Lucky, pria yang dulu menjadi pusat duniaku, kini hanya seorang bayangan dari dirinya yang dulu. Aku merasa seperti melihat seseorang yang sudah lama hilang, meskipun hanya beberapa langkah dari tempatku berdiri. Aku berhenti sejenak, ragu-ragu apakah harus mendekatinya atau melanjutkan langkahku. Namun, ketika mataku bertemu dengan matanya, aku tahu aku tak bisa menghindari pertemuan ini. Aku mendekat perlahan, dan Mas Lucky langsung mengenaliku. Senyum tipis muncul di wajahnya, namun itu bukan senyum yang biasa, senyum yang penuh dengan kebanggaan atau kemenangan. Itu adalah senyum penuh penyesalan, seolah-olah dia tahu apa yang telah dia hancurkan dan tidak ada cara untuk memperbaikinya. Tanpa kata, kami berdua berdiri dalam diam sejenak, saling menatap, berusaha mencari kata-kata yang tepat di antara kami yang telah terpisah begitu lama. Akhirnya, Mas Lucky membuka mulutnya. "Dina, aku minta maaf." Suaranya terdengar lebih lemah dari yang pernah aku dengar sebelumnya. Ada sesuatu yang berbeda dalam nada bicaranya, seperti ada beban berat yang dia bawa selama ini. Aku menatapnya, tidak tahu harus berkata apa. Sebuah perasaan campur aduk muncul.
ada rasa kesedihan, kemarahan, tapi juga rasa kasihan yang tidak bisa aku hindari. Dia melanjutkan, aku tahu aku telah menghancurkan segalanya. Aku tidak pernah menghargai apa yang aku punya, apa yang sudah kita miliki. Mendengar kata-katanya, aku merasa hati ini tertekan. Mungkin aku sudah terbiasa hidup tanpa dia, dan tidak ada lagi ruang bagi penyesalan atau permintaan maaf yang datang terlambat. Tapi entah mengapa, mendengar pengakuannya, ada rasa yang sulit untuk kuungkapkan. Semua luka yang pernah dia sebabkan seperti kembali muncul, namun kali ini, aku bisa menghadapinya dengan lebih tenang. Aku tidak lagi merasa cemas atau bingung, hanya ada kelegaan. Kelegaan bahwa aku akhirnya bisa mendengar penyesalan itu keluar dari mulutnya meski terlambat. Aku sudah mencoba untuk memperbaiki diriku, lanjut Mas Lucky, terlihat ragu. Setelah semuanya hancur, aku mencoba mencari cara untuk hidup lebih baik. Tapi tidak ada yang mudah, aku kehilangan arah, Dina. Suara Mas Lucky bergetar, seolah-olah kata-katanya hampir tak bisa keluar. Aku melihat dia menundukkan wajah, seakan tidak mampu menatapku lebih lama lagi. Aku merasa seperti ada dinding yang menghalangi kami, bukan hanya dinding waktu yang telah membentang antara kami, tetapi juga dinding yang dibuat oleh semua keputusan buruk yang dia buat. Aku menarik napas panjang, berusaha menenangkan diriku. Mas Lucky, kataku, mencoba mengucapkan kata-kata ini dengan hati yang sudah jauh berbeda dari dulu. Aku tahu kamu menyesal. Tapi tidak ada yang bisa mengembalikan waktu, atau memperbaiki apa yang telah terjadi. Kami sudah menjalani hidup masing-masing sekarang, dan itu adalah keputusan yang aku buat, untuk diri aku sendiri. Aku sudah memaafkanmu, tapi itu tidak berarti kita bisa kembali seperti dulu. Suaraku terdengar tenang, meskipun hatiku masih terasa berat. Ada banyak hal yang masih perlu disembuhkan dalam diriku, dan aku tahu bahwa pertemuan ini adalah bagian dari proses itu, proses untuk benar-benar melepaskan masa lalu. Mas Lucky tampak mengangguk pelan. Aku mengerti, Dina. Aku tidak berharap kita bisa kembali seperti dulu. Aku tahu itu tidak mungkin. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku sangat menyesal. Aku sangat menyesal telah melukai kamu dan menghancurkan segala yang kita punya. Dia terdiam sejenak, lalu melanjutkan dengan suara lebih pelan, aku tidak tahu apakah aku pantas mendapatkan pengampunanmu, tapi aku berharap kamu bisa merasakan sedikit kedamaian setelah semuanya selesai. Aku harap kamu bahagia meskipun bukan lagi bersamaku. Ada keheningan lagi di antara kami, dan aku merasa pertemuan ini tidak bisa diselesaikan dengan kata-kata saja. Terkadang, pertemuan terakhir memang bukan untuk memberi jawaban atau mencari penyelesaian. Itu hanya untuk memberi penutupan. Aku tahu bahwa, meskipun kami berbicara sekarang, ini adalah akhir dari cerita kami, dan tidak ada lagi yang bisa kami lakukan untuk mengubah apa yang telah terjadi. Semua yang kami punya, semua kenangan yang ada, sudah menjadi bagian dari masa lalu. Kami berdua telah memilih jalan yang berbeda, dan itu adalah kenyataan yang harus kami terima. Terima kasih Mas Lucky, kataku akhirnya dengan suara pelan namun penuh makna. Semoga kamu bisa menemukan jalanmu sendiri, dan menemukan kebahagiaan dalam hidupmu. Kata-kataku mungkin tidak seberat yang diharapkan, tetapi aku tahu itu adalah kalimat yang harus diucapkan. Aku sudah lama memaafkannya, meskipun itu tidak berarti aku harus kembali dalam hidupnya. Aku memaafkan dia karena aku ingin terus melangkah, bukan untuknya, tetapi untuk diriku sendiri. Dengan itu, aku membalikkan tubuh dan melangkah pergi. Tidak ada perasaan lega yang meledak, tidak ada harapan yang terbit. Hanya ada kedamaian yang terasa dalam hati. Aku tahu aku sudah membuat keputusan yang tepat. Aku sudah melepaskan masa lalu dan siap untuk menghadapi masa depan. Mas Lucky akan tetap menjadi bagian dari cerita hidupku, tetapi sekarang, cerita itu telah berakhir.
Kami berdua harus melanjutkan hidup dengan cara kami masing-masing. Setelah pertemuan terakhir dengan Mas Lucky, aku merasa seolah-olah sebuah babak dalam hidupku benar-benar selesai. Begitu banyak kenangan dan rasa sakit yang pernah mengisi hidupku, namun semuanya kini terasa jauh lebih ringan, seolah-olah beban itu sudah terlepas begitu saja. Aku mulai menyadari bahwa hidup ini bukan hanya tentang berlarut-larut dalam masa lalu yang penuh luka, melainkan tentang melangkah maju dengan segala pembelajaran dan kebijaksanaan yang didapat dari pengalaman tersebut. Aku merasa seperti seorang wanita yang baru dilahirkan kembali, dengan kesempatan kedua untuk menulis cerita baru, cerita yang lebih baik, lebih damai, dan lebih bahagia.